Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan produk life cycle oleh Teh Botol yang beranggotakan Yusuf Fajar, Muhammad Syahrul, Sasabil Lintang, Rini Anggraini, Riki Maulana, dan Wahyu Ardiansyah. Produk life cycle Teh Botol Sosro PT Sinar Sosro. Keluarga Sosro Jojo memulai bisnisnya pada tahun 1940 di Kota Slawi, Jawa Tengah, dengan memproduksi dan memasarkan teh seduh merek teh cap botol. Tahun 1965, keluarga Sosro Jojo mulai memperluas bisnisnya dengan merambah ke Jakarta dengan melakukan strategi cicip rasa, produk sampling ke beberapa pasar di Jakarta. Awalnya, datang ke pasar-pasar dengan cara memasak dan menyeduh teh langsung di tempat. Setelah siap, seduhan teh tersebut langsung dibagikan kepada orang-orang yang ada di pasar. Namun, cara ini kurang berhasil karena teh yang telah diseduh terlalu panas dan proses penyajiannya terlampau lama sehingga pengunjung di pasar yang ingin mencicipinya tidak sabar menunggu. Cara kedua, teh tidak lagi diseduh langsung di pasar, tetapi dimasukkan ke dalam panci-panci besar untuk selanjutnya dibawa ke pasar dengan menggunakan mobil bak terbuka. Lagi-lagi, cara ini kurang berhasil karena teh yang dibawa tumpah selama perjalanan dari kantor ke pasar, karena pada saat tersebut jalanan di Jakarta masih berlubang dan belum sebagus sekarang. Akhirnya, muncul ide untuk membawa teh yang telah diseduh dan dikemas ke dalam botol yang sudah dibersihkan. Ternyata, cara ini cukup menarik minat pengunjung karena selain praktis, juga bisa langsung dikonsumsi tanpa perlu menunggu tehnya dimasak seperti cara sebelumnya. Tahun 1969, diputuskan untuk menjual minuman teh dalam kemasan botol secara massal dengan nama Teh Botol Sosro. Nama teh botol diambil dari teh seduh merek teh cap botol yang saat ini sudah mulai terkenal di Jakarta, dan Sosro dari nama keluarga pendirinya yakni Sosro Jojo. Teh botol Sosro merupakan minuman teh siap minum dalam kemasan botol pertama kali di Indonesia bahkan di dunia. Produk teh botol Sosro ini diproduksi oleh PT Sinar Sosro. Dengan produk unggulannya yaitu The Bottle Sosro, kemasan beling atau sering disebut Returnable Glass Bottle (RGB) yang diluncurkan sejak tahun 1974. Pada umumnya ada 4 tahap produk life cycle. Yang pertama, tahap pengenalan atau introduction. Dilansir dari produk life cycle stages, tahap introduction pada produk life cycle adalah tahapan yang sangat berat bagi perusahaan, sebab perusahaan harus berusaha keras untuk membangun kesadaran konsumen terhadap produk. Salah satunya adalah harus rela mengeluarkan biaya yang besar untuk iklan. Dari sisi lain, tahap introduction atau pengenalan ini menjadi tahap yang mendebarkan bagi perusahaan. Pasalnya, dalam tahap ini, perusahaan akan mengetahui bagaimana tanggapan konsumen terhadap produk. Apakah produknya diterima oleh masyarakat luas, atau justru malah mendapatkan tanggapan yang buruk. Hal ini menjadi tantangan yang besar. Secara keseluruhan, tujuan dari tahap ini adalah untuk meningkatkan permintaan konsumen dengan harapan mendapatkan keuntungan dari popularitas produk yang semakin tinggi. Yang kedua, tahap pertumbuhan atau growth. Pada tahapan ini, konsumen telah mempercayai produk dan mereka tidak segan untuk terus melakukan pembelian. Dalam artian lain, konsep produk yang dibuat oleh perusahaan sudah terbukti dengan baik sehingga meningkatkan penjualan. Oleh karena itu, bisa dikatakan perusahaan mendapatkan keuntungan yang bagus karena produknya laris di pasaran. Biasanya, dalam tahap ini, perusahaan akan mengembangkan promosi produk agar semakin meningkatkan popularitasnya. Akan tetapi, tidak menutup kemungkinan tingkat kompetisi juga akan semakin tinggi. Hal ini membuat perusahaan terkadang mempertimbangkan untuk mengubah harga yang kompetitif di pasaran. Meski demikian, volume penjualan tetap naik dan menghasilkan pendapatan yang besar.
Yang ketiga, tahap kedewasaan atau maturity. Di tahap ini, tingkat penjualan semakin tinggi. Perusahaan mendapatkan penghasilan dengan jumlah yang luar biasa. Dalam tahap maturity atau kematangan, perusahaan harus cerdas dalam mempertahankan pangsa pasar yang telah didapatkan. Banyak orang yang bilang bahwa mempertahankan lebih sulit daripada mendapatkan. Oleh karena itu, tahapan produk life cycle yang satu ini adalah tahap di mana perusahaan harus melakukan inovasi besar-besaran terhadap produknya. Hal tersebut dilakukan guna mengungguli kompetitor yang semakin meningkat. Perusahaan harus bijak dalam mengeluarkan biaya dalam mengembangkan produknya. Menurut The Straits, pada tahapan ini biasanya berjalan lama atau bertahan dalam waktu yang singkat, tergantung produknya. Yang terakhir adalah tahap penurunan atau decline. Tahap decline dalam produk life cycle adalah tahap di mana produk mengalami penurunan. Meskipun perusahaan sudah berusaha untuk menjaga pangsa pasarnya di tahap maturity, tetap saja penurunan penjualan produk tidak bisa dihindari. Pada tahap ini, penjualan menurun secara signifikan serta perilaku konsumen berubah karena berkurangnya permintaan produk. Penurunan ini bisa disebabkan oleh berbagai faktor, mulai dari tingkat kejenuhan konsumen yang tinggi atau konsumen beralih ke produk yang berbeda. Pada akhirnya, produk tersebut akan ditarik dari pasar, kecuali dapat didesain ulang dan tetap menjaga relevansi pasar. Terlepas dari semua itu, masih ada kemungkinan bagi perusahaan untuk memperoleh keuntungan saat memasuki tahap ini. Tahap pengenalan. Menurut hasil penelitian majalah SWA, teh botol sosro bahkan lebih digemari masyarakat Indonesia daripada Coca-Cola. Hasil ini juga masih konsisten dengan penelitian tahun 2011 oleh Youth Indonesia. 84% pemuda Indonesia lebih memilih teh botol sosro dibandingkan Coca-Cola. Tahun 1969 diputuskan untuk menjual minuman teh dalam kemasan botol secara massal dengan nama teh botol sosro. Nama teh botol diambil dari Dayo. Tahap pertumbuhan. Yang pertama, diluncurkannya teh botol sosro dengan kemasan beling. Kemasan beling dipakai oleh sosro karena proses pembuatannya ketika selesai masih dalam keadaan panas. Karena masih dalam keadaan panas, lebih bagus menggunakan kemasan beling. Kemasan berbahan plastik juga pada saat itu belum terlalu sering dipakai oleh masyarakat. Kemasan beling juga bisa menjaga suhu dingin, kalau disajikan dengan keadaan dingin. Yang kedua, terjadi perubahan desain botol. Perubahan desain botol dilakukan oleh Sosro agar memperbanyak varian ukuran teh botol Sosro. Saat ini ada yang kemasan beling, botol plastik, dan berbentuk kotak. Yang ketiga, menarik perhatian dengan slogannya. Slogan teh botol Sosro yaitu, apapun makanannya, minumnya teh botol Sosro. Dilakukan ketika melakukan promosi iklan. Hal ini agar bisa menarik perhatian dan mendapatkan hati konsumen agar mau meminum teh botol sosro. Harga yang ditetapkan teh botol sosro juga tidak terlalu mahal. Slogan apapun makanannya, minumannya teh botol sosro rasanya sangat pas digunakan oleh teh botol sosro. Tahap kedewasaan. Munculnya berbagai jenis minuman dalam kemasan dan makin tingginya kesadaran orang untuk hidup sehat. Tahap penurunan. Produksi teh botol sosro sudah turun sekitar 30% dan ada mesin produksi yang telah ditutup. Tantangan yang dihadapi perusahaan ini tidaklah ringan. Munculnya berbagai jenis minuman dalam kemasan seperti Minute Maid Pulpy Orange dan teh hijau no green tea yang direspon pasar dengan baik serta makin tingginya kesadaran orang untuk hidup sehat sehingga lebih suka minum air mineral.
jelas menjadi ancaman bagi bisnis teh botol. Bahkan seorang sumber yang dapat dipercaya mengungkapkan, produksi teh botol sosro sudah turun sekitar 30% dan ada mesin produksi yang telah ditutup. Yang kedua, upaya perusahaan ini mempertahankan agar bisa terus tumbuh dengan bisnis-bisnis baru. Seperti yang diketahui, salah seorang putri bungsu dari pendiri PT Sinar Sosro yaitu Ibu Sukowati mengelola PT Rexo National Food yang mengakuisisi McD Indonesia. Bisnis tersebut bisa disinergikan, misalnya yang menjadikan teh botol sebagai minuman wajib di gerai McD yang dikelola Rexo National Food. Selanjutnya, adapun strategi pemasaran dari teh botol sosro saat ini. Yang pertama, strategi pemasaran sosro saat ini cenderung pada penguasaan channel, misalnya menjalin kerjasama dengan resto atau food court untuk penjualan produknya. Mereka melakukan co-bundling di beberapa resto terkenal seperti KFC, Hoka Hoka Bento, dan yang lainnya. Lalu yang kedua, konsisten terhadap produknya Indonesia dengan inovasi yang terbaru. Namun sosro tidak biasa maupun pasarnya. Banyak pesaing sosro yang masuk di Indonesia seperti Fresh Tea dan Tekita yang berinovasi dengan beragam nilai rasa. Namun sosro tidak menanggapi semua hal yang baru tersebut. Kekokohan sosro untuk mempertahankan cita rasa dan kemasannya itulah yang menjadikan masyarakat tetap setia mengkonsumsinya. Lalu yang terakhir, sosro mengedukasi masyarakat agar tidak merasa aneh untuk meminum teh dalam kemasan botol dan disajikan dengan dingin. Karena pada awal kemunculan produk teh botol sosro ini, masyarakat Indonesia masih terbiasa dengan minum teh yang disajikan panas. Ternyata proses diferensiasi yang dilakukan sosro membuahkan hasil yang baik, sehingga sosro dikenal sebagai minuman teh dalam kemasan botol yang dapat memberikan kesegaran. Baik, cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan lagi kepada Rini. Baik, sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.